Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, 7 hari jelang Lebaran 2022 ada sejumlah informasi penting mengenai arus mudik dan balik Lebaran yang perlu Anda simak. Seperti ruas tol baru mana saja yang bisa Anda lewati, apakah sifatnya operasional atau masih fungsional, kemudian jalur-jalur mana saja yang perlu Anda waspadai. Namun sebelum kita menuju ke informasi tersebut, pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kutipan pernyataan dari Menteri Perhubungan yang sekali lagi menghimbau masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengatakan tadinya pemerintah menghimbau mudik mulai tanggal 25 April. Sekarang kita minta mulai tanggal 23 April. Ini adalah follow up dari keterangan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang memperkirakan tanggal 28, 29 sampai dengan 30 April 2022 kemacetan di jalanan ini akan diprediksi akan sangat parah. Jadi pemerintah menghimbau mudik lebih awal dari tanggal 23 April 2022 atau 2 hari yang lalu supaya tidak terjebak kemacetan, khusus bagi Anda yang melakukan perjalanan lewat jalur darat menggunakan kendaraan pribadi. Ada beberapa aturan juga pemirsa terkait mudik 2022. Kita akan menuju ke informasi berikutnya. Yang pertama, Anda wajib sudah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster. Nah, kalau belum, Anda wajib melampirkan hasil negatif antigen atau hasil negatif PCR. Tetapi ini ada kriterianya. Bagi Anda yang baru menerima vaksin COVID-19 2 dosis, ini wajib mengantongi hasil negatif antigen, tidak perlu PCR, asalkan sudah menerima 2 dosis, berlaku 1 kali 24 jam. Tetapi kalau Anda yang baru menerima vaksin COVID-19 1 dosis atau bahkan Anda belum menerima vaksin COVID-19 karena alasan kesehatan, misalkan Anda memiliki penyakit penyerta atau komorbid, Anda wajib melampirkan hasil negatif PCR dan ini akan berlaku selama 3 kali 24 jam. Ini berlaku untuk semua moda transportasi, mulai dari bus, kemudian kereta api, kapal, pesawat, ada juga baik untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi pertanyaannya, pemeriksaannya bagaimana nih bagi pemudik yang pakai kendaraan pribadi? Ini tentu menjadi pertanyaan. Berikutnya pemirsa, aturan berikutnya adalah sistem ganjil genap dan one way yang ini akan diterapkan secara bersamaan. Untuk arus mudik ini akan dimulai pada tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022. Kemudian di arus balik ini akan dimulai tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2022. Kemudian beberapa waktu lalu masif beredar di Instagram, kemudian di berbagai pemberitaan media online terkait dengan kalau ada kemacetan 1 km, maka tol bisa gratis. Dalam artian masyarakat yang menggunakan jalur darat, kendaraan pribadi, ini bisa langsung melewati gate tol tanpa harus melakukan pembayaran. Tetapi kemarin kami coba dalami informasi ini, lagi-lagi ini masih belum final. Di lapangan nanti akan ada koordinasi lebih lanjut lagi antara beberapa pihak terkait seperti Jasa Marga, Kepolisian, dan juga Kementerian Perhubungan. Masih terkait dengan mudik Lebaran tahun 2022, seperti sebelum pandemi, pemerintah pun juga mengadakan mudik gratis. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Khusus yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, ada kuota yang disediakan yaitu 21.000 orang dari semula 10.500 orang. Kemudian karena animo dan masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas itu sangat banyak, kemudian kuotanya ditambah. Ada juga mudik motor gratis atau motis maksud kami, yang pendaftarannya ini masih sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Ini dilayani oleh pihak PT Kereta Api Indonesia. Berikutnya juga terkait dengan mudik gratis ini tidak hanya dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, tetapi juga beberapa instansi terkait seperti dari pihak kepolisian, sebut saja kemarin Polda Metro Jaya juga mengadakan mudik gratis, pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik via darat atau melewati tol, ada ini beberapa ruas tol baru yang perlu Anda simak di sini. Yang pertama ini adalah sifatnya operasional. Kita mungkin bisa di full slide saja, jadi kita bisa sambil melihat, pemirsa juga bisa melihat lebih detail mana-mana saja ruas tol baru yang siap melayani mudik Lebaran 2022. Sekali lagi, di kiri atas itu ada tulisan operasional, jadi Anda bisa melewati ruas tol ini dengan melakukan pembayaran. Kita akan menuju ke slide berikutnya, masih terkait dengan beberapa ruas tol yang sifatnya operasional atau diharuskan membayar. Ini adalah beberapa daftarnya.
Anda baca sebentar pemirsa. Kita akan menuju ke slide berikutnya, ini terkait dengan ruas tol yang sifatnya adalah fungsional. Karena sifatnya fungsional, belum sepenuhnya jadi, maka Anda bisa melewati sedikitnya ada 5 ruas tol di situ secara gratis. Ini perlu Anda simak mana-mana saja lokasi ruas jalan tol yang bisa Anda lewati secara gratis. Salah satunya adalah di Jakarta Cikampek Selatan itu pemirsa. Tidak hanya jalan tol pemirsa, pemerintah juga betul-betul mempersiapkan fasilitas bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik, baik itu menggunakan perjalanan udara maupun juga di jalur darat. Ini ada beberapa jembatan yang baru selesai diperbaiki dan juga sudah diresmikan, termasuk juga ada bandara. Yang pertama adalah Jembatan Ploso pemirsa di Kabupaten Jombang. Jembatan Ploso ini baru rampung dikerjakan dan diresmikan, ini menggantikan jembatan lama yang sebelumnya kalau dilalui kendaraan ini bergetar kemudian menimbulkan kemacetan. Itu di Jembatan Ploso. Berikutnya Jembatan Ngaglik, ini kita tidak asing mendengar beberapa terakhir ini karena di tanggal 29 Maret kemarin ini sempat ambles, kemudian sudah kembali bisa dilewati pada tanggal 17 April untuk melayani mudik di tahun 2022 ini. Terakhir pemirsa, di Bandara Trunojoyo yang diresmikan kemarin 5 hari lalu, 20 April 2022 oleh Presiden Joko Widodo, di mana Bandara Trunojoyo ini juga bisa digunakan untuk arus mudik. Bahkan Presiden Joko Widodo secara spesifik meminta di momen Idul Fitri 1443 Hijriah ini bisa diadakan pelayanan penerbangan Sumeneb Surabaya pulang pergi dan Sumeneb Jakarta yang juga sifatnya adalah pulang pergi. Ada juga pemirsa bagi Anda yang ingin melewati jalur darat menggunakan kendaraan pribadi, ada 5 jalur mudik yang perlu diantisipasi. Yang pertama adalah di kawasan Tol Cipali. Tol Cipali ini ada beberapa tikungan dan juga tanjakan, jadi kewaspadaan menjadi hal yang utama. Kemudian di kawasan jalur Nagrek. Nagrek ini selalu padat, baik saat arus mudik maupun balik, ini berada di selatan Provinsi Jawa Barat. Berikutnya adalah Alas Roban, pemirsa. Alas Roban ini ada tikungan, turunan, dan juga tanjakan yang cukup tajam. Dan juga penerangannya pada saat malam hari ini juga sangat minim. Sehingga kehati-hatian dari para pengendara menjadi hal yang nomor 1. Kemudian kalau penerangannya minim, berarti ada potensi tindak kriminal yang juga perlu Anda waspadai. Berikutnya adalah Jembatan Kelok 9. Ini ada lokasi parkir mobil di sisi jembatan. Jadi sebaiknya kalau Anda ingin melewati kawasan ini, hindari menyalip kendaraan dari sisi kiri ya. Karena bisa jadi ada kendaraan mobil atau bus yang parkir di situ untuk memperbaiki kendaraannya atau mesinnya yang sedang trouble. Berikutnya adalah jalur arteri Wuleri. Ini rawan kecelakaan pemirsa, utamanya di beberapa titik. Simak bersama di tikungan Desa Tratemulyo, Kecamatan Wuleri, Desa Truko, Kecamatan Kangkung, dan Desa Gondang. Terakhir, kita akan melihat puncak arus mudik dan puncak arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 29 hingga 30 April untuk arus mudik dan tanggal 8 Mei 2022 untuk arus balik. Itu tadi pemirsa informasi mengenai jelang mudik lebaran 2022 atau bahkan hari ini sudah mulai memasuki ya, karena sudah memasuki H-7 dan kita masih akan kembali pemirsa dengan informasi masih terkait dengan mudik, di mana pantauan udara Wakapolri di jalur mudik Selatan Nagrek. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Siang.